Shalom, apa kabarnya kita pada hari ini? Tentunya doa dan harapan kita semua di dalam keadaan yang senantiasa sehat, dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Baik, pada hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran yang ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang manusia. Hari ini kita akan belajar tentang aku dan sesamaku, pelajaran yang ada di kelas 10 SMA dalam pendidikan agama Kristen dan Buddha Pekerti. Tapi ada baiknya sebelum kita akan mulai untuk pelajaran kita pada hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kami dari anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Sampai hari ini kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan yang senantiasa baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, berikan bagi kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami mengerti dan memahami setiap apa yang menjadi maksud dan mau-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tentang aku dan sesamaku. Buka pikiran kami Tuhan untuk bisa mengerti lebih dalam apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan memulainya. Pimpin kami Tuhan dari awal pembelajaran kami sampai dengan selesai. Kami bawa pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang aku dan sesamaku yang ada di pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 10. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu bagaimana kita menganalisis interaksi antara sesama manusia tanpa kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, bagaimana memahami dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya, mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan dalam menjalin interaksi dengan sesama. Selanjutnya lagi, menguatkan tekad untuk menjalin interaksi dengan sesama seturut dengan pedoman Alkitab. Sebagai pertanyaan pematik kita yaitu bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, suku, dan budaya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik antar kelompok, dan bagaimana nilai-nilai Kristiani dapat menjadi solusi atas permasalahan sosial. Glosariumnya yaitu bagaimana interaksi, yaitu hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Komunikasinya yaitu berbicara tentang proses penyampaian pesan, di mana di dalamnya ada ide, ada gagasan, bahkan informasi-informasi yang kita bisa dapati dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Sosialisasinya proses belajar individu untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan relasinya, bagaimana hubungan atau pertalian antara dua pihak atau lebih. Konflik yang terjadi yaitu pertentangan atau perselisihan antara individu atau kelompok
yang bisa disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai. Kerjasama, usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Persaingan, usaha untuk mengungguli pihak lain dalam mencapai tujuan tertentu. Identitas, ciri-ciri atau keadaan seseorang atau suatu benda, dan jati diri. Ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Toleransi, sikap menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Prasangka, pendapat atau keyakinan yang terbentuk sebelum memiliki cukup bukti atau pengetahuan, biasanya itu sifatnya negatif. Stereotip, gambaran atau keyakinan umum yang disederhanakan tentang sekelompok orang yang seringkali tidak akurat, sifatnya negatif. Sedangkan diskriminasi, yaitu perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Untuk memahami ini tentunya ada dasar-dasar firman Tuhan sebagai dasar untuk kita memahami apa yang akan kita pelajari agar tidak lari dan tidak jauh dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Sebagai dasar firman yang akan kita lihat terdapat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Baik, sebagai hubungan antar sesama, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, di dalam kehidupannya ia akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Yesus pernah berkata bahwa sesama manusia adalah mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Pandangan Alkitab dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah." Bagaimana tingkat menjalin hubungan? Ada 5 tingkatan di dalam kita menjalin hubungan. Yang pertama yaitu orang asing. Orang yang mungkin hanya tahu nama atau bahwa sekolahnya sama dengan sekolah kita tetapi tidak pernah saling menyapa. Yang kedua, berkenalan. Karena ada kesempatan untuk saling menyapa, akhirnya kita bisa berteman, yang masuk kepada tingkat yang ketiga. Karena ada rasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, dipicu oleh kesamaan minat dan kesamaan aktivitas yang ditekuni. Tingkat selanjutnya, bagaimana seseorang yang sudah berteman itu berteman dekat, karena sudah ada kebutuhan atau saling memahami satu dengan yang lain. Yang terakhir, bisa menjadi seorang sahabat, di mana teman terbaik di masa suka maupun duka. Kebahagiaan sahabat adalah kebahagiaan kita, bahkan sebaliknya.
Pada remaja hubungan pertemanan bisa menjadi lebih akrab dibanding dengan hubungan terhadap anggota keluarga, terutama bila memang tidak ada kehangatan dengan orang tuanya. Selain itu, remaja memang banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk ke sekolah dan berbagai aktivitas di dalam mengisi waktu luangnya. Adapun manfaat berteman, yang pertama bisa menguatkan pengenalan diri karena memiliki kesempatan yang luas membandingkan diri dengan remaja yang seusianya, mendorong keberhasilan di bidang akademis dan melatih kepekaan emosional serta kemampuan bergaul, dan mampu melepaskan rasa stres yang tertekan karena kesibukan. Teman biasa menghibur dan meringankan beban pikiran. Dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Prinsip menjalin hubungan dengan sesama sebetulnya hanya satu, yaitu saling menghormati dan mengasihi antara anak kecil, sebaya, maupun yang lebih tua, atau bahkan terhadap musuh kita. 1. Menjalin interaksi dengan anak kecil. Ketika masih kecil, orang-orang yang lebih tua dari kita mengejek kita, menganggap kita bahwa anak bawang, mengalami perlakuan seperti membuat kita memupuk rencana untuk membalas dendam ketika kita sudah dewasa kelak. Akan tetapi, bukan itu yang kita teladani dari Yesus, karena Ia mengajarkan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kecil. Kisah yang sangat terkenal adalah ketika Yesus mengajak murid-murid dan pengikutnya untuk menerima seorang anak kecil, karena justru dalam kepolosannya anak kecil akan memiliki kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 15 sampai yang ke-17. Yesus memberikan contoh bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini, yaitu mengagumi hal-hal yang menakjubkan bagi seorang anak, takjub kepada Tuhan dan karyanya, serta tetap memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Inilah sikap yang Tuhan harapkan dari manusia. Dengan demikian kita sedang menyambut kerajaan Allah walaupun kita masih di dunia. Sama seperti Yesus menyambut dengan gembira kesempatan bertemu dengan anak-anaknya, begitu seharusnya kita menyambut kehadiran anak-anak yang mungkin berusia lebih muda dari kita di dalam kehidupan kita. Menjalin interaksi dengan sesama. Sebagai dasar Alkitab, di dalam Matius 22 ayat 39, firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perlakuan teman sebaya dengan kasih dan pengertian seperti yang diajarkan Yesus. Jangan bersikap egois atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Alkitab mengajarkan untuk memberikan nasihat dan membangun iman dan karakter teman sebaya. Jika terjadi konflik, segera berdamai dan saling mengampuni. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana menjalin interaksi dengan yang lebih tua. Adapun dasar Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, orang yang lebih muda tunduklah kepada orang yang lebih tua. Alkitab memerintahkan kita untuk menghormati orang tua dan sesama yang lebih tua sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Orang yang lebih tua memiliki pengalaman hidup dan hikmat yang menjadi pelajaran bagi kita, seperti ada tertulis dalam Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Selanjutnya, menjalin interaksi dengan musuh. Kepada yang menjadi musuh kita, Yesus meminta kita untuk mengasihi mereka, berbuat baik, meminta berkat, mendoakan, menyodorkan pipi yang satu ke pipi yang lain untuk ditampar, membiarkan ia mengambil milik kita, memberi kepada orang yang meminta kepada kita tanpa berharap dikembalikan. Tentu kita tidak dapat mengasihi musuh kita sendiri seperti kita mengasihi orang yang memang kita kasihi dan mengasihi kita. Akan tetapi paling tidak
kita dapat berusaha agar orang itu mendapatkan hal-hal yang terbaik. Tentunya dengan meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk senantiasa bagaimana kita untuk mengasihi musuh dan meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, cara untuk mengasihi musuh, kita melihat ada 4 hal. Yang pertama, lihat dulu pada diri kita sendiri. Meneropong kepada diri kita sendiri adalah dengan mengakui kelemahan dan kekurangan kita, bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Yang kedua, melihat hal-hal yang baik yang ada pada musuh kita. Artinya, jangan hanya terpaku melihat kejelekan dan kejahatannya. Yang ketiga, jangan membalas dendam kepada musuh kita, tetapi memaafkannya dan menolongnya. Ini akan menunjukkan bahwa kasih mengalahkan kebencian. Dan pada akhirnya, perhatikan 3 kata yang bisa dipakai untuk menunjukkan atau menggambarkan tentang apa itu kasih. Kasih di dalam bahasa Yunani ada kasih eros, yaitu bagaimana kita menyukai. Ada kasih philia, menunjukkan bagaimana kita mengasihi karena dia bersahabat. Dan yang terakhir yaitu kasih agape, yaitu cinta abadi yang sempurna, yang penuh pengorbanan. Dan ini ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sebagai satu kesimpulan bagi kita bahwa manusia atau makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial, artinya tiap manusia tidak bisa berdiri sendiri dan ia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Ada 5 tingkatan hubungan yang mungkin terjalin antara sesama manusia, mulai dari tidak kenal sampai dengan sahabat. Namun, hubungan yang terjalin dengan sesama haruslah merupakan hubungan yang membuahkan manfaat, bukan malah saling menghancurkan. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi memang sulit untuk dipraktikkan, tetapi merupakan modal utama bila kita ingin menjadi kepanjangan Tuhan di dalam menghadirkan kerajaan sorga di dunia ini. Nah, kiranya melalui pelajaran singkat yang kita bisa pelajari tentang aku dan sesamaku ini, semakin kita hidup untuk saling mengasihi sama manusia tanpa memandang apapun jenis kelamin, golongan, ras, dan lain sebagainya. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua dan damai sejahtera Allah melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk pelajaran yang kami bisa terima tentang aku dan sesamaku. Dan biar kiranya ini bukan menjadi sesuatu yang kami hanya dengar saja, tapi boleh kami praktekkan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan yang berasal daripada-Mu untuk bisa melakukan hal ini. Dan biar kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa hanya kepada-Mu. Amin.